bagaimana proses mendapatkan pekerjaan ini, Mas? Proses mendapatkan pekerjaan ini itu dimulai dari karena awal memang basic dari keluarga itu di beras, tapi lokal untuk wilayah Kebumen aja. Terus saya merintis untuk di Jogja. Jadi di tahun 2016 merintis di Jogja. Kita bahasa Jawanya itu babat alas ya. Kita dari nawarin. Akhirnya kita mutusin setelah berjalan setengah tahun, kita nawarin, kadang nggak diterima, bisa sampai 30 tempat, belas nggak diterima. Gitu. Jadi kita inisiatif, mending buka sendiri aja kali ya. Gitu. Jadi di 2016 kita buka puasa itu saya kurang hafal tanggal berapa. Kita buka di Pingit awalnya, di Pingit itu. Buka sekalian buat gudang. Jadi awalnya buat gudang, terus berkembang sampai saat ini. Bisa apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita? Pertama itu kerja keras. Yang kedua itu mental. Yang ketiga itu pasti harus dengan doa ya. Ya pasti harus dengan doa. Jadi kalau nggak ada kerja keras, cuma mimpi aja. Karena semua mimpi itu harus diwujudkan dengan tindakan sih. Jadi kalau nggak ada tindakan, pasti nggak mungkin terwujud kan gitu. Dan ketika nanti sudah kita melalui tindakan, pasti akan ketemu masalah. Lah mental di situ digunakan. Kalau masalah yang terjadi kan, pasti kita harus belajar tentang apa yang kita kerjakan ya. Pasti harus mengetahui seluk-beluk masalah. Kalau di perberasan berarti kita harus tahu tentang beras, itu kan kayak gitu. Beras itu seperti apa speknya, bagaimana cara jual, harganya berapa, kan kita harus tahu. Hal apa saja yang membuat semangat dalam meraih pekerjaan? Pertama yang membuat semangat keluarga pasti. Iya. Karena punya anak, punya istri, itu yang membuat semangat. Dan yang kedua yang paling penting itu kita kerja itu ibadah. Bagaimana kita kerja mempekerjakan orang, karena kita kerja kan nggak kerja sendiri, maksudnya kita ada pekerja yang ikut kerja sama kita ya, biar mereka itu juga dapat penghasilan dari situ. Jadi kan namanya ibadah gitu loh. Jadi kita saling berbagi lah gitu. Pola pekerjaan ini tuh gimana, Mas? Jadi jam masuk kerja itu jam berapa sampai jam pulang kerja itu jam berapa? Kalau kita dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, lama ya, itu masuknya lama. Hal yang dilakukan selama bekerja? Pertama kita jualan di kios. Yang kedua itu pasti ada bungkus-bungkus kayak gula, kayak tepung, terus telur, ada bungkus-bungkus. Yang ketiga itu kirim-kirim, karena kita melayani delivery service, mereka by WhatsApp atau langsung ke sini, nanti minta antar, kita antar. Atau rekan kerja di sini siapa aja? Kalau saya relasi untuk di sini itu Mas Ivan, itu awal relasi saya di Jogja. Itu pertama ketemu sama Mas Ivan itu di daerah Nologaten. Itu relasinya itu. Yang kedua ada Pak Tri, itu yang produsen juga beras di Klaten. Terus ada juga dari Pak Yohanes itu di Nologaten juga, dia produsen beras juga. Hal apa saja yang Mas tangani dalam pekerjaan? Untuk yang saya kerjakan itu cuma bagaimana caranya biar kios atau toko beras ini berjalan. Contoh ada kekurangan stok ya, saya yang nyarikan stok. Untuk perubahan harga nanti saya yang perubahan harga, karena yang mengerjakan di sini kan ada karyawan yang ngerjain. Tantangan apa saja yang biasa dihadapi dalam bekerja? Tantangannya pertama capek. Itu pasti. Karena kita kerja pakai otot ya. Karena ngangkut beras, kita anter-anter itu. Kalau seandainya sehari seton, berarti kan kita ngangkut seton, ngangkat seton ya, itu kayak gitu. Hal yang perlu disiapkan dalam bekerja? Pertama itu kalau mau bekerja di kios toko beras itu pertama harus sarapan.
biar biar nanti ketika angkut-angkut sama untuk apa namanya melayani pelanggan itu bisa lebih apa namanya, karena kadang kita suruh ngitung kan, wah, bingung gitu loh, padahal udah pakai kalkulator, jadi harus konsentrasi juga kan di situ. Tampilan apa saja yang dibutuhkan atau disiapkan? Kalau buat di toko beras itu keterampilannya pertama harus bisa naik motor, Oh, iya. harus punya SIM ya, pastikan harus antar-antar. Ya, antar-antar. Yang faktor-faktor lain cukup lah, karena kan nggak perlu pintar atau apa. Kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendala untuk di beras itu musim hujan. Kalau antar musim hujan, pelanggan buru-buru harus segera sampai karena mau dimasak, karena pelanggan rata-rata kan warung makan gitu. Beras habis harus diantar. Nah, itu caranya gimana biar beras kan nggak bisa kena air ya, kena air sudah rusak kan gitu. Ya, kita beli kantong plastik itu, kantong plastik yang buat sampah itu kita bungkus. Nah, kita harus hujan-hujan tetap harus antar gitu. Menghadapi dunia bekerja itu bagaimana? Pertama semangat, harus pantang menyerah, bermental bilangnya apa ya, bukan baca lagi itu, pokoknya pejuang, harus berjuang, itu penting karena di dunia kerja itu kan nanti ketemu kawan, ketemu lawan, ya semua sebenarnya kawan, tapi kan ketika bersaing kan tetap jadi lawan gitu. Nah, itu harus punya mental pejuang yang tinggi. Harapan untuk generasi muda? Harus apa ya, kalau sekarang kan generasi muda itu termanjakan sama sosmed ya, jadi melihat orang-orang kaya itu kayaknya mudah banget gitu loh. Harapannya itu mereka bisa meniru cara kerja mereka yang kaya-kaya itu loh. Jadi kerja kerasnya mereka bisa bangun jam 3 pagi, pulang jam 1 malam, hampir kerja hampir 21 jam itu, kan gitu. Nah, itu yang kadang anak muda itu tidak mengerti itu. Jadi taunya mereka kaya, dapat duit banyak, terus kelihatannya nyaman, padahal kan ada perjuangan di situ. Jadi harus tetap berjuang untuk bisa seperti mereka. Jadi jangan arah kantoran terus. Lebih enak kamu menciptakan lapangan kerja, nah kan di situ. Jangan kamu jadi pekerja, seperti itu. Lebih enak kayak gitu. Udah cukup Mas pertanyaannya. Cukup. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.